Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik termasuk 3 penyair terkemuka dari kaum Ansor yang selalu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syair-syair Ka'ab berisi tentang perperangan dan pertempuran. Beliau mematahkan nyali musuh dengan syairnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya mujahid adalah orang yang berjihad dengan pedang dan lisannya. Demi zat yang menguasai jiwaku." Seolah-olah dengan syair itu kalian menghujani mereka dengan anak panah. Ka'ab bukanlah seorang yang pandai bersyair saja. Beliau juga lincah di medan pertempuran. Pada perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan baju zirah yang berwarna kuning untuk Ka'ab. Kemudian Rasulullah menyuruh Ka'ab maju ke medan pertempuran. Pada perang Uhud tersebut, Ka'ab bin Malik mengalami 17 luka tebas dari musuh. Di Madinah, Ka'ab bin Malik dipersaudarakan dengan Zubair bin Al-Awam. Saudara beliau, Zubair bin Al-Awam, mengira Ka'ab bin Malik akan syahid pada perang Uhud karena banyaknya luka di tubuhnya. Allah berikan usia yang panjang untuk Ka'ab bin Malik. Allah wafatkan beliau pada tahun 51 Hijriah. Pada saat akan berangkat perang Tabuk, setan menggoda Ka'ab. Ka'ab terperangkap dan terpedaya. Ka'ab lebih condong menikmati tempat yang teduh dan menikmati buah-buahan, sehingga Ka'ab menunda-nunda keberangkatannya ke Tabuk. Awalnya Ka'ab berjanji pada dirinya untuk menyusul esok hari. Setelah esok hari, Ka'ab menundanya. Keesokan hari, Ka'ab menundanya lagi dan menunda lagi dan menunda lagi, sampai akhirnya pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Tabuk. Ketika bertemu Ka'ab, Rasulullah tersenyum marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ka'ab, "Bukankah kendaraanmu sudah siap?" Ka'ab menjawab, "Benar wahai Nabiullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali, "Apa yang menyebabkanmu tidak ikut?" Kemudian Ka'ab menjawab, "Jika yang di hadapanku bukan engkau ya Rasulullah, maka aku akan keluar dengan kemarahannya dengan satu alasan, karena aku telah diberi kemampuan untuk itu. Akan tetapi wahai Nabiullah, hari ini aku akan menceritakan kepadamu satu perkataan yang akan membuatmu marah. Tapi ucapanku itu benar, semata untuk mengharap ampunan dari Allah." Dan Ka'ab terus melanjutkan ucapannya. Dan Rasul pun mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ka'ab itu adalah benar. Namun Nabi melarang orang-orang untuk bercakap-cakap dengan Ka'ab dan 2 orang yang lain yang tidak ikut pada perang Tabuk. Nabi melarang orang-orang bercakap-cakap dengan mereka di pasar, di jalan, di balai pertemuan, di masjid, dan di tempat yang lainnya. Sehingga dunia terasa sempit bagi Ka'ab. 2 sahabat Ka'ab yang lain yang tidak ikut perang Tabuk, mereka menangis siang dan malam dan terus menangis. Pada saat itu, Raja Ghassan mengirim surat untuk Ka'ab untuk menyuruh Ka'ab dan sahabatnya datang kepada Raja Ghassan. Dan Raja Ghassan akan memberi pertolongan untuk mereka. Setelah membaca surat dari Raja Ghassan, Ka'ab membakar kertas tersebut. Kemudian Ka'ab mendengar teriakan dari atas Bukit Sal.
Bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik. Mendengar perkataan itu, Ka'ab pun sujud karena Ka'ab tahu bahwa Allah telah memberi jalan keluar untuknya. Keesokan harinya, Ka'ab bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajah Rasulullah bersinar karena gembira. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ka'ab, "Bergembiralah wahai Ka'ab bin Malik dengan hari yang paling bahagia bagimu sejak kamu dilahirkan oleh ibumu."